Di Korea, bulan Mei kita memperingati pentingnya keluarga. Mengingat ini, mari berbagi firman Tuhan dengan judul khotbah orang-orang berimigrasi melalui ajaran Bapa dan Ibu. Mari masuk kerajaan surga sebagai anak Tuhan yang bijak. Di dunia ini banyak orang berimigrasi ke negara satu ke negara yang lainnya. Biasanya, orang seperti apakah berimigrasi ke negara lain? Orang yang menghadapi keadaan yang sangat susah, sehingga tidak bisa hidup lagi di negara asal, seperti yang kena bencana alam di situ. Biasanya berimigrasi ke negara lain, supaya kehidupannya yang lebih baik, bukan? Bagaimanakah dengan kehidupan kita? Semakin sulit untuk hidup di bumi ini. Ada orang yang semakin menantikan kerajaan surga. Ada juga orang yang berpikir, aku ingin masuk ke surga secepat mungkin karena aku mendengar bahwa aku akan hidup bahagia untuk selamanya di surga. Namun menganggap bahwa kehidupan di bumi ini segalanya seperti orang kaya di dalam perumpamaan orang kaya dan Lazarus di dalam Injil Lukas. Menganggap bahwa segala sesuatu di bumi ini melimpah. Dia menikmati semua yang bisa dia nikmati. Dia bisa menikmati semua yang bisa dia miliki. Ini adalah negara yang berbeda. Dia mungkin tidak memiliki pikiran untuk berimigrasi ke dunia yang lain. Itulah sebabnya, mengapa Tuhan terkadang memberikan kita kesusahan, terkadang memberikan kita kesulitan, terkadang memunculkan berbagai keadaan dan situasi yang sulit bagi kita, supaya hati kita dimurnikan. Kita harus mengetahui bahwa di belakang semua kesulitan itu, rencana Tuhan tersembunyi untuk memimpin kita ke dalam kerajaan surga. Oleh karena itu, banyak orang berimigrasi ke negara-negara lain. Pada tahun ini, banyak orang dari negara di Amerika Tengah dan Selatan berimigrasi ke Amerika Serikat. Melalui berita televisi, saya mendengar bahwa beberapa orang berjalan kaki dari negara mereka ke Amerika Serikat lebih dari 6.000 kilometer. Pada akhirnya, mereka juga berimigrasi untuk kehidupan yang lebih baik daripada negara tempat mereka sekarang, bukan? Misalkan, kita tahu suatu negara yang sangat indah seperti ini. Mari kita pertimbangkan apakah negara ini layak untuk kita imigrasi ataukah tidak. Di negara ini, ada istana yang dihiasi hanya dengan permata, seperti permata pirus, krisopras, batu sardis, batu ratna cempaka, dan batu biri. Tidak ada malam di negara ini. Tidak ada laknat. Tidak ada kesakitan dan perkabungan. Dan tidak ada kematian. Jika kita menjadi warga negara dari negara ini, kita akan menerima kekayaan besar. Negara ini penuh dengan kebahagiaan dan kegembiraan setiap hari. Jalan-jalan dalam negara ini tidak diaspal, tetapi ditutupi dengan emas seluruhnya. Ada sungai yang lain, airnya sangat bersih, seperti kristal. Ada sungai air kehidupan, dan di sampingnya, pohon-pohon ditanam dan berbuah setiap bulan sekali. Bahkan jika kita membayangkannya sebentar, adakah negara seperti ini di bumi? Negara ini tidak ada di bumi ini. Jika kita berimigrasi ke negara yang keadaannya yang seperti ini, saudara-saudari, bagaimana? Tidakkah Anda mau segera mendatangi negara itu? Baru-baru ini Honduras, El Salvador, dan Guatemala terus disebutkan di dalam berita. Tahun kemarin dan tahun ini, penduduk negara-negara tersebut terancam untuk hidup karena masalah keuangan dan banyak rumah dilanda oleh angin badai. Tetapi tidak ada tindakan dari pemerintah. Karena kesulitan parah ini, mereka berpikir, kita tidak bisa hidup lebih baik daripada sekarang jika pergi ke Amerika Serikat dan mulai berjalan kaki beribu-ribu kilometer bersama anaknya. Tanpa rencana, mereka berpergian ke perbatasan negara Amerika Serikat. Mereka melewati negara Meksiko untuk masuk ke negara Amerika Serikat.
Mereka minta kepada perantaran imigrasi untuk melemparkan anak-anaknya melewati dinding perbatasan. Kalau anak-anak ditemukan polisi pengawas di perbatasan, mereka akan di bawah perlindungan dengan cara ini. Mereka berusaha keras untuk mencapai Amerika Serikat. Orang-orang dunia ini dengan segenap kekuatan mereka mencoba berimigrasi ke negara lain untuk masa depan yang lebih cerah. Kita akan pergi ke negara yang paling baik, yaitu Kerajaan Tuhan. Itulah sebabnya saya membuat judul khotbah hari ini, Orang-orang Berimigrasi. Saya pernah ke Amerika Serikat, tetapi belum pernah menemukan jalan yang ditutupi dengan emas. Tetapi Kerajaan Tuhan, dari ujung ke ujung, semua jalan ditutupi dengan emas yang murni. Tidak ada maut dan tidak ada perkabungan. Kerajaan itu adalah dunia di mana semua kesakitan, kesedihan, dan penderitaan yang sudah kita alami akan lenyap. Warisan yang akan kita terima di kerajaan itu sangat mewah, yang tidak bisa dibandingkan dengan apa yang ada di bumi ini. Saya meyakini bahwa jika kita berimigrasi ke kerajaan surga, itulah imigrasi yang sempurna. Salah seorang terkaya di dunia ini adalah Bill Gates, pendiri Microsoft. Diperkirakan, kekayaan bersihnya hampir 133 miliar dolar, bukan? Tetapi kita tidak perlu iri padanya. Anda tahu siapa yang benar-benar kaya? Kitalah yang sebenarnya terkaya. Kita baru saja menumpuk semua kekayaan kita di kerajaan Tuhan yang akan segera kita masuki. Kita tidak memiliki cukup banyak saat ini. Itu bukan berarti kita miskin atau sangat membutuhkan. Saudara-saudari, jika Anda mengakui hidup dalam iman, Anda harus percaya pada janji Tuhan 100%. Kemudian kita bisa memperoleh kebahagiaan sejati di dalam hidup kita. Ini hanya kata-kata di dalam Alkitab, namun kenyataan kita jauh berbeda. Dengan pikiran ini, janganlah kita menjauhi diri dari janji yang diizinkan Tuhan. Sekarang inilah kenyataan kita. Di Korea, sistem perawatan kesehatan nasional mencakup seluruh penduduknya. Melalui pandemi COVID-19, dunia menjadi tahu dan iri pada orang Korea karena sistem ini. Meskipun itu adalah sesuatu yang dikagumi, apakah itu mampu menghindarkan kematian? Tuhan sedang memanggil kita ke negara di mana tidak membutuhkan sistem perawatan untuk kesehatan. Saudara-saudari, bukankah sangat bernilai pergi ke sana? Kerajaan Tuhan adalah tempat yang sempurna, tidak dapat dibandingkan dengan tempat apapun di dunia ini. Kalau manusia mau berimigrasi ke suatu negara, paling baiknya dia merencanakan berimigrasi ke kerajaan Tuhan, bukan? Untuk menuntun jiwa-jiwa malang agar dapat keselamatan dan masuk ke kerajaan surga. Tuhan sudah datang ke bumi ini dan dia meninggalkan sebuah pesan kepada kita di Bukit Zaitun sebelum dia naik ke surga setelah menyelesaikan kehidupannya. Mari kita baca Matius pasal 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Di dalam Matius pasal 28 dikatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Tentang apakah yang harus kita ajarkan? Kita harus mengajar tentang syarat untuk masuk ke kerajaan surga. Orang tidak bisa berimigrasi ke suatu negara tanpa syarat. Ada beberapa syarat untuk berimigrasi. Siapapun yang tidak memenuhi persyaratan akan dikembalikan sebagai orang yang ditolak, jika sekalipun mereka telah mencapai negara tersebut. Tuhan sudah datang ke bumi ini dan memberitakan Injil ini kepada kita dengan maksud bahwa kita semua memenuhi syarat untuk dapat berimigrasi ke kerajaan Tuhan, bukan? Injil disebut dalam bahasa Inggris sebagai good news. Ada kata good, artinya kabar baik.
Kenapa kabar baik? Kabar ini mengajarkan semua syarat untuk masuk ke kerajaan yang mulia. Itulah kerajaan surga. Itu membuat kita dapat mengetahui syarat diperlukan untuk menjadi anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, kabar inilah kabar terbaik yang diharapkan manusia. Kabar ini sungguh-sungguh kabar yang terbaik. Inilah benar good news. Janganlah hanya kamu saja mengetahui kabar ini, tetapi beritahukanlah kepada banyak orang. Biarlah mereka yang tidak melakukannya pun dapat mendengarnya. Tetapi bantulah orang yang mau melakukannya untuk berimigrasi ke kerajaan ini. Inilah kehendak Tuhan untuk mengizinkan mereka masuk ke kerajaan Tuhan, bukan? Anda semua dan saya dipilih Bapa dan Ibu sebagai pelayan perjanjian baru. Mari kita menjadi anak-anak surgawi yang layak untuk mewarisi kerajaan Tuhan. Untuk kita memasuki kerajaan Tuhan, sebagai syarat pertama, kita harus mengenal Tuhan. Menurut 2 Tesalonika pasal 1 ayat 7, Tuhan akan mengadakan pembalasan kepada orang yang tidak mau mengenal Tuhan. Tidak hanya mengenal Tuhan Bapa, tetapi harus mengenal Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Inilah syarat langkah pertamanya. Di dalam Hosea pasal 6 ayat 3 tertulis, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Dengan kata lain, syarat mutlak yang harus kita penuhi untuk berimigrasi ke kerajaan Tuhan adalah kita harus mengenal Tuhan. Kita harus memenuhi syarat ini. Kita harus mengenal bukan hanya Tuhan Bapa, tetapi juga siapa. Kita harus mengenal Tuhan Ibu juga dan mempercayainya. Dan juga kita harus melakukan jalan kebenaran perjanjian baru yang diadakan Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu, bukan? Mari kita baca Yeremia pasal 31 ayat 31. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi siapa? Menjadi Allah mereka. Dan mereka akan menjadi siapa? Menjadi umatku. Sebab menjadi umat Tuhan, tentu saja mereka masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Dengan apakah Tuhan menjanjikannya? Perjanjian baru. Sebelumnya kamu bukanlah umatku, tapi sekarang akan disebut umatku. Sebelumnya kamu berada pada posisi yang tidak dicintai, tetapi sekarang akan menempatkanmu pada posisi untuk dicintai. Artinya mereka boleh berimigrasi ke kerajaannya. Maksudnya Tuhan akan menerima mereka, bukan? Ayat 34 kita baca. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Perhatikan firman ini. Perjanjian apakah yang diadakan di antara Tuhan dan kita untuk kita masuk ke surga? Tuhan memberikan kita perjanjian baru dan berkata, aku akan menjadi Tuhanmu dan kamu akan menjadi umatku. Ketika ini terjadi, Tuhan akan membuka pintu kerajaan yang tadi saya sebutkan dan akan memasuki dunia ini. Dunia tanpa malam, tidak ada laknat. Dunia yang penuh kegembiraan setiap hari.
Dunia yang memungkinkan kita menjadi raja. Dunia tanpa rasa sakit. Dunia tanpa perkabungan. Dunia yang melenyapkan kematian. Dan dunia kasih. Dunia yang melimpah ini. Dunia di mana kita dapat memiliki apapun yang kita inginkan. Dunia yang dapat menjadi apapun yang kita inginkan. Tetapi kesempatan ini tidak akan diberikan kepada orang lain. Mari kita baca Matius pasal 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Di sini Yesus berkata, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Artinya dia menolak mereka berimigrasi rohani, bukan? Kamu tidak layak untuk memasuki kerajaan ini. Enyahlah daripadaku. Dan Tuhan akan berkata kepada orang yang memiliki perjanjian baru dalam hati mereka dan yang menaatinya, aku akan menjadi Tuhanmu dan kamu akan menjadi umatku. Kamu akan hidup berbahagia untuk selama-lamanya. Kamu akan menikmati apa saja yang kamu harapkan. Aku akan mewariskan kerajaan surga ini kepadamu. Kita sedang berlari menggapai kerajaan yang mulia itu. Bapa dan Ibu mempersiapkan segalanya untuk anak-anaknya berimigrasi ke negara itu dan menyediakan tempat supaya mereka bisa tinggal. Melayani Bapa dan Ibu, makan bersama dalam satu meja, dan mengenang serta merenungkan semua masa sulit di dunia ini. Putra pertamaku, bagaimana kehidupanmu di bumi? Kami sudah berusaha menginjil di sana-sini. Banyak yang tidak mendengar, tapi kami sudah mencari banyak anggota keluarga surgawi kita. Engkau sudah membuka jalan keluar setiap kali kami berada di dalam kegelapan dan memimpin kami setiap saat kami tidak tahu jalan. Terima kasih pada Bapa dan Ibu membantu segala hal boleh berjalan lancar dan aman walaupun di mata orang lain kehidupan kami sedikit sulit, tapi hati kami bagai hidup di dalam surga. Kami sungguh berterima kasih. Engkau selalu melindungi dan membantu kami dapat menghadapi kesulitan di bumi. Bagaimana dengan bungsu? Bapak dan Ibu saya juga. Untuk para putra dan putriku, biarkanlah malaikat surgawi memainkan alat musik. Biarkanlah kiranya semua pikiran yang susah dan tubuh yang lelah terlepas dari anak-anakku dengan musik surgawi yang anggun. Saudara-saudari, dapatkah Anda merasakan bahwa saat itu benar-benar dekat? Banyak orang berkata, beberapa orang menambahkan kekayaannya melalui investasi saham. Dan orang itu mengambil asuransi untuk masa depannya. Janganlah terlalu tertarik akan kata-kata itu. Setan menghalangi jalan sehingga kita tidak bisa mendengar kabar tentang kerajaan Tuhan. Jadi kita harus menaruh fokus kita pada hal-hal surgawi. Jika Anda mau berimigrasi, saya sarankan mengungsilah ke kerajaan Tuhan. Ada persyaratan untuk masuk ke kerajaan ini. Kita harus mempunyai iman terhadap Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Kita harus melakukan kebenaran perjanjian baru. Kita harus mengasihi satu dengan yang lainnya. Dan harus menggunakan perkataan yang mengungkapkan rasa syukur dalam keadaan yang sulit pun. Tidak bersungut-sungut atau juga tidak menggerutu. Saya meyakini bahwa kita adalah anak-anak surgawi. Kita akan memuji Tuhan dan berkata kepada Tuhan, terima kasih, terimalah kehormatan ini ketika kita kembali ke kerajaan surga. Jika begitu, dari manakah perjanjian baru ini muncul? Kita baca Yesaya pasal 51 ayat 4. Perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa, sebab pengajaran akan keluar daripada siapa? Daripadaku. Siapakah yang mengajar kita hukum perjanjian baru? Dialah Tuhan.
Walaupun ahli ilmu agama penuh di bumi ini, tidak seorang pun dari mereka memberitakan hukum tentang perjanjian baru Tuhan, kebenaran hidup itu. Karena itu hanya keluar daripada Tuhan. Orang yang mendengarkan suara Tuhan dan melakukan disebut, "Kamulah umatku." Mengapa Tuhan mengakui bahwa mereka adalah umatnya? Tolong buka Matius pasal 26 ayat 17 kita baca. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada Syanu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah apa? Inilah tubuhku." Yesus mengajar kita bahwa roti itu adalah tubuh Kristus, yakni daging kudus Tuhan. Ayat 27 kita baca, sesudah itu ia mengambil cawan yang berisi anggur, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Tuhan memberikan izin kepada semua umat manusia makan roti dan anggur Paskah. Sebab daging dan darah Tuhan, pemilik hidup kekal, masuk ke dalam kita. Darah kudusnya mengalir dalam kita. Inilah menjadi sebuah tanda. Itulah sebabnya Paskah bisa disebut sebagai tanda keselamatan, bukan? Ketika kita melihat sejarah Keluaran 3.500 tahun yang lalu, semua orang yang memiliki daging dan darah kudus Kristus melalui Paskah diberkati untuk diluputkan dari malapetaka. Tuhan membiarkan malapetaka melewati mereka. Ini disebabkan karena ada daging Tuhan dan darah kudus Tuhan di dalam kebenaran perjanjian baru. Karena itu di dalam Yeremia pasal 31 ada tertulis, "Aku akan menjadi Tuhanmu dan kamu akan menjadi umatku." Di dalam perjanjian baru hubungan terlihat seperti bapa, ibu, dan anak-anak mereka. Kita baca 2 Korintus pasal 6 ayat 16. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait Allah dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. "Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi siapa? Allah mereka. Dan mereka akan menjadi siapa? Umatku." Mari kita lihat seperti apakah hubungan itu berubah. Ayat 18. "Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan." Faktor penentu yang menyebabkan perubahan hubungan adalah perjanjian baru. Melalui perjanjian baru, Tuhan memberikan kita dagingnya dan darahnya yang kudus. Akhirnya, kita mempunyai hubungan apa dengan Tuhan? Dulunya kita umat Tuhan, tetapi hubungannya berubah menjadi antara Bapa dan anak-anaknya. Hanya kepada orang seperti ini, Tuhan memberikan hak untuk berimigrasi ke kerajaan surga. Alkitab mengatakan tentang hal ini. Tuhan menjanjikan mereka kerajaan surga. Mari kita lanjutkan membaca Galatia pasal 4 ayat 26. "Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka dan ialah ibu kita. Karena ada tertulis, bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembira dan bersorak-sorailah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Dan kamu, saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak apa? Anak-anak janji. Tetapi seperti dahulu dia yang diperanakkan menurut daging, menganiaya yang diperanakkan menurut roh, demikian juga sekarang ini. Tetapi apa kata nas kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak-anak perempuan merdeka itu. Karena itu, saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka." Itu artinya, anak-anak perempuan yang merdeka, anak-anak ibu, akan mewarisi segalanya, bukan?
Tuhan menolak dan mencegah anak-anak hamba perempuan mengambil bagian dalam warisan yang harus diberikan kepada anak-anak ibu. Warisan surgawi tidak akan diberikan kepada orang lain. Hanya kepada orang yang percaya kepada Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu di dalam perjanjian baru, semua warisan Tuhan akan diberikan. Putri Kejora, terimalah bintang ini sebagai bagianmu. Putri Bulan, terimalah bintang ini sebagai bagianmu. Seperti ini, Tuhan sudah mempersiapkan dan menunggu kita sekarang. Tetapi, sudah dinubuatkan tentang orang yang melakukan kejahatan di dalam Matius pasal 7, dan orang yang di dalam Wahyu, bahwa anjing-anjing, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, dan semua pendusta tidak akan memasuki kerajaan surga, bukan? Orang yang melakukan kejahatan sama sekali tidak boleh memasuki kerajaan Tuhan. Tetapi Tuhan membuka pintu surga bagi kita. Karena Anda sedang memenuhi syarat-syarat untuk berimigrasi ke surga dan melakukan segala hal yang telah diajarkan Tuhan di bumi, Anda diizinkan masuk. Apakah Anda percaya Tuhan Bapa? Ya, lulus. Apakah Anda percaya Tuhan Ibu? Ya, lulus. Apakah Anda sudah menuruti perjanjian baru? Ya, lulus. Tidak ada syarat yang tidak Anda penuhi untuk berimigrasi ke kerajaan surga. Karena Tuhan Bapa sudah datang ke bumi ini dan memberikan ajaran-ajarannya, dan Tuhan Ibu sedang membesarkan kita dengan ajaran-ajaran itu. Oleh karena itu, Alkitab berkata, ikutilah Tuhan kemana saja ia pergi. Mari kita baca satu firman lagi di dalam Wahyu pasal 22. Pasal 22 ayat 17 kita baca. Roh dan pengantin perempuan, yaitu Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu, itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, barang siapa yang mendengarnya, berkata, marilah. Barang siapa yang haus, datanglah. Dan barang siapa yang mau, ambillah air kehidupan dengan cuma-cuma. Di manakah ada sungai air kehidupan? Menurut Wahyu pasal 22 ayat 1. Itu ada di dalam kerajaan Tuhan. Jadi kata ambillah air kehidupan, artinya kepada orang yang mendengar kata ini, hak untuk memasuki kerajaan Tuhan diberikan, bukan? Mereka harus datang kepada siapa? Mereka harus bertemu, percaya, dan datang kepada roh dan pengantin perempuan. Inilah syarat yang terutama dan yang paling dibutuhkan. Semua anggota keluarga Sion sudah memenuhi syarat ini. Kita hanyalah jiwa yang sudah berdosa di kerajaan surga dan diusirkan ke bumi ini. Tetapi berkat Bapa dan Ibu, kita dapat memperoleh pengampunan dosa dan sudah ada di dalam perjanjian baru, supaya kita bisa dilahirkan kembali mendapat bagian dalam janji Tuhan. Bapa dan Ibu berkata, barang siapa mau, datanglah. Tetapi dunia tidak bisa datang. Orang yang bukan anak-anak surgawi tidak bisa datang ke Sion. Kita mungkin berpikir kita datang ke Sion karena diinjili. Sesungguhnya lah hanya anak-anak surgawi yang telinganya terbuka. Kita bisa berpikir, tidakkah mereka bisa tahu ketika mereka mendengar dan belajar? Tetapi sebenarnya, ini bukan cara kerja di dunia rohani. Semua anggota Sion kita yang melakukan perjanjian baru berhak untuk berimigrasi. Berimigrasi kemana? Ada banyak negara di bumi ini dan ada banyak dunia di alam semesta. Tetapi kita akan berimigrasi ke kerajaan surga yang sudah disediakan Bapa dan Ibu, dunia yang mulia dan kekal. Tuhanlah yang sudah memeriksa kita. Apakah kita memenuhi semua syarat migran dan memeteraikan kita untuk masuk ke dalamnya. Alangkah bersyukurnya atas hal ini, bukan? Sebagai anak-anak Sion, mari kita memanjatkan kemuliaan, pujian dan ucapan syukur kepada Tuhan untuk selama-lamanya dan mengharapkan kerajaan surga sampai akhir. Kita sedang berimigrasi ke negara yang paling mengagumkan.
Di jalan ke dunia yang begitu mulia, siapakah bisa mengeluh? Siapakah bisa menggerutu? Setiap kata yang keluar dari mulut kita harus menjadi pujian dan syukur. Aku sangat senang. Haleluya. Tuhan memberikan aku hak istimewa yang luar biasa ini. Semua makhluk rohani pasti akan iri kepadaku. Jika aku kembali ke surga, aku akan bertemu dengan Petrus. Aku dengar Paulus sudah menderita banyak. Aku akan dengar dari Paulus tentang kehidupannya. Tidak lama lagi kita akan menghadapi saat kita bertemu nenek moyang iman kita, bukan? Tuhan akan mengizinkan segalanya saat kita berimigrasi ke surga. Jadi, mari kita berlari dengan tegar di jalan iman, hanya mengharapkan kerajaan surga. Semoga Tuhan memberkati. Saya menutup khotbah ini. Terima kasih.